Dahulu kala, di perairan Laut Sulawesi, hidup sebuah suku pelaut yang tangguh, yaitu suku Bajau. Mereka dikenal sebagai penjelajah laut yang handal, menjadikan lautan sebagai rumah dan sumber kehidupan mereka. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Wira. Wira adalah seorang pelaut pemberani, berjiwa petualang, dan terkenal karena kecintaannya pada laut yang dalam dan misterius. Suatu malam, ketika Wira sedang beristirahat di rumahnya yang terapung, ia mendengar cerita dari seorang tetua desa yang dihormati. Sang tetua berbicara dengan nada rendah, seolah-olah rahasia besar tengah diungkapkan. Di tengah badai yang paling ganas, ada sebuah pulau misterius yang akan muncul di ujung lautan. Pulau itu dijaga oleh seekor naga laut raksasa, dan tak ada manusia yang pernah kembali hidup setelah mendekatinya, kata tetua itu sambil menatap laut yang gelap. Wira, dengan mata penuh semangat, langsung terpesona oleh cerita itu. Meski teman-teman dan keluarganya menganggapnya sebagai takhayul belaka, Wira merasa ada sesuatu yang nyata tentang kisah tersebut. Dia ingin mencari tahu lebih jauh, maka ia mulai mempersiapkan perjalanan yang berbahaya itu. Berbekal kapalnya yang kuat, perbekalan yang cukup, dan tekad yang besar, Wira memulai perjalanannya. Hari-hari pertama pelayarannya berjalan mulus, laut tenang, dan langit cerah. Namun, saat ia semakin mendekati daerah yang diceritakan tetua desa, cuaca mulai berubah drastis. Langit yang tadinya biru cerah, kini menjadi kelam dengan awan hitam yang menggulung. Angin bertiup kencang, dan ombak mulai membesar. Ini pertanda buruk, namun Wira tak gentar. Tiba-tiba badai besar menghantam. Kapal Wira terombang-ambing seperti sehelai daun di tengah samudra. Petir menyambar, angin menderu, dan ombak setinggi gunung menghantam kapalnya. Namun di tengah kekacauan itu, Wira melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di balik kilatan petir, sebuah pulau perlahan muncul di kejauhan. Pulau itu terlihat megah dan misterius, seolah-olah diselimuti kabut gaib. Wira yakin inilah Pulau Naga yang selama ini diceritakan. Dengan susah payah, ia mengarahkan kapalnya menuju pulau itu. Ombak besar nyaris menghancurkan kapalnya, tapi entah bagaimana, Wira selamat dan akhirnya mendarat di pantai pulau misterius tersebut. Pulau itu dipenuhi oleh hutan lebat dan suasana sepi yang mencekam. Tak ada suara hewan, hanya desiran angin yang dingin. Saat Wira melangkah lebih jauh ke dalam hutan, ia menemukan sebuah danau di tengah pulau. Di tepi danau, berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan wajah yang bercahaya di bawah sinar bulan yang tersingkap di sela awan. Perempuan itu mengenakan pakaian berkilau seperti sisik ikan. Dan ada sesuatu yang mistis dalam tatapannya. "Aku adalah Dewi Laut," kata perempuan itu dengan suara yang lembut namun kuat. "Pulau ini bukanlah tempat biasa. Dan naga yang kau cari bukanlah makhluk seperti yang kau bayangkan." Wira terkejut mendengar bahwa naga itu nyata. Ia mencoba berbicara, tapi Dewi Laut melanjutkan. Naga adalah perwujudan dari amarah laut yang bangkit saat manusia lupa untuk menghormati alam dan hanya mengambil tanpa memberi donda. Dewi Laut menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, manusia menjadi serakah, mengambil dari laut lebih dari yang seharusnya. Mereka merusak terumbu karang, memburu ikan tanpa batas, dan mencemari perairan suci. Naga sebagai penjaga laut, marah dan muncul dalam wujud badai, menghukum siapa saja yang mendekati pulau ini. Tak ada manusia yang selamat karena mereka semua datang dengan niat jahat atau serakah. Namun Dewi Laut merasakan ketulusan hati Wira. "Kau berbeda, Wira. Aku bisa merasakan penghormatanmu kepada laut dan alam. Kau bisa menenangkan naga, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati yang tulus," genes kata Dewi itu. Setelah mendengar perkataan Dewi Laut, Wira tahu bahwa ia harus menemui sang naga. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju puncak bukit di tengah pulau, tempat naga konon berdiam. Suara gemuruh mulai terdengar, dada langit di atas bukit berputar-putar seperti pusaran badai. Saat tiba di puncak, Wira melihat naga raksasa yang berwujud dari kabut dan air, berkilau dengan sisik yang memantulkan kilat di langit. Naga itu memandang Wira dengan mata yang menyala merah, penuh amarah. Namun, Wira tak gentar. Ia menunduk hormat, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. "Aku bukan datang untuk melawanmu, wahai naga laut. Aku datang untuk memohon ampun dan memulihkan kedamaian antara manusia dan laut," kata Wira dengan suara penuh ketulusan. Naga itu menatapnya lama, sebelum perlahan-lahan amarah di matanya mulai mereda. Kabut yang menyelimuti tubuhnya mulai memudar, dan naga itu kembali tenggelam ke dalam lautan. Badai pun mereda, dan langit kembali tenang. Setelah berhasil menenangkan naga, Wira kembali ke kapalnya dengan bantuan Dewi Laut. Pulau Naga perlahan menghilang saat badai berakhir, dan Wira kembali ke desanya dengan selamat. Ia membawa pesan penting tentang keseimbangan alam dan laut. Dengan penuh semangat,
Wira mengajarkan suku Bajau untuk lebih bijak dalam memanfaatkan laut, selalu menjaga keseimbangan antara apa yang diambil dan apa yang diberikan kembali kepada alam. Sejak saat itu, tak ada lagi badai besar yang menghantui perairan mereka. Legenda Pulau Naga pun tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, mengingatkan manusia bahwa kekuatan alam tidak boleh diabaikan. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, menghormati kekuatan alam, dan mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Alam bisa memberi, tapi juga bisa mengambil jika kita tidak menghargainya.